Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في آياته القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكره بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membahas atau meneruskan kajian 2 minggu yang lalu, yaitu perkara yang diharamkan kepada orang yang mempunyai hadas kecil, hadas mutawassit, dan hadas besar. Kemarin sudah beres, hadas kecil sudah beres, yang diharamkan kepada orang yang punya hadas kecil sudah beres, yang diharamkan kepada orang yang punya hadas mutawassit sudah beres. Sekarang perkara-perkara yang diharamkan kepada orang yang mempunyai hadas besar. Jadi yang orang yang mempunyai hadas kecil itu artinya orang yang tidak punya wudu. Itu hadasnya hadas kecil. Ada hadas mutawassit, arti hadas mutawassit itu hadas pertengahan. Siapakah dia? Orang yang punya hadas junub atau orang yang habis keluar air mani dan orang yang habis berhubungan dengan istrinya, itu namanya hadas mutawassit, hadas pertengahan. Ada yang disebut hadas besar. Mana yang disebut hadas besar? Yaitu orang yang sedang haid dan sedang nifas. Itu hadas besar. Karena hadas kecil dan hadas mutawassit itu, hadas kecil dan hadas pertengahan, ketika darurat, sudah dijelaskan kan kemarin, ketika darurat tidak ada air, tidak ada untuk tayamum, ketika dalam waktu sholat, walaupun dia punya hadas, tetap diperbolehkan dia melaksanakan sholat. Catatannya sholat dihormatil waktu. Sholat dihormatil waktu, sholat karena menghormat kepada waktu sholat. Jika memang darurat, waktunya mau habis, tidak ada air, tidak ada tanah untuk tayamum, maka diperbolehkan kepada orang yang sedang punya hadas junub dan orang yang tidak punya wudu untuk melaksanakan sholat. Sholatnya sholat dihormatil waktu. Tetapi bagi orang yang punya hadas besar, yaitu orang yang haid dan orang yang nifas, tidak diperbolehkan total. Haram hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi wa mithluhu an-nifas. Haram hukumnya bil haidi dengan sebab punya hadas haid atau menstruasi. Wa mithluhu dan sama seperti menstruasi an-nifasu, nifas, ya, melahirkan. Asyaratu asya, diharamkan kepada perempuan yang sedang haid dan sedang nifas 10 perkara. Ahaduha as-sholatu, yang pertama sholat, haram hukumnya. Minal amidati al-alimati wala tasihu mutlaqan. Minal amidati al-alimati, haram hukumnya sholat bagi wanita yang haid yang tahu akan keharamannya dan sengaja melaksanakan sholatnya, maka dihukumi haram kepada ibu-ibu yang sedang haid melaksanakan sholat. Nah, bagaimana misalkan ada ibu-ibu yang sedang haid tapi dia nggak tahu kalau sholat itu haram bagi dia?
Nah, bagaimana sholatnya, sah atau tidak, atau maksudnya dia haram atau tidak? Nah, tetap dia dihukumi haram walau ma'al jahli awin nisyani, walaupun dia tidak tahu akan keharamannya, awin nisyani, atau misalkan tahu, dia tahu awin nisyani, atau dia lupa. Oh, saya lupa ternyata kalau haid sholat itu haram. Dia lupa. Tetap hukumnya apa? Hukumnya haram. Wala yalzamuha qadhuha. Nah, bagi ibu-ibu yang sedang haid tidak diwajibkan mengqadha sholatnya. Misalkan 1 minggu dia haid, maka tidak wajib dia mengqadhanya. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang dia ahli ibadah, pokoknya 1 hari 1 malam 5 waktu nggak ketinggalan, yakin ini mah jangankan yang 5 waktu, duha tahajud pun nggak ketinggalan, sehingga ketika waktu haid dia nggak betah nggak sholat, merasa punya dosa, akhirnya beres haid diqadha sholatnya sama dia. Nah, bagaimana kalau misalkan ada perempuan yang haid beres dia mengqadha sholatnya, misalkan 1 minggu dia itu sehari 5 hari, misalkan haidnya 10 hari, berarti 50 waktu diqadha sholatnya sama dia. Falau qadhatha kurriha, maka bila mana ada ibu-ibu beres haid atau beres nifas dia mengqadha sholatnya, maka makruh hukumnya, dibenci oleh Allah. Jangan merasa saya pengen getol ibadah, itu berlebihan. Nggak usah diqadha, nggak perlu. Watan akidu naflan mutlaqon la sauba fihi. Watan akidu naflan. Nah, ketika misalkan ada ibu-ibu memaksakan diri ketika haid, dia mengqadha, misalkan ketika haid dia melaksanakan sholat, atau misalkan beres haid dia sengaja itu kan ingin mengqadha sholatnya. Nah, bagaimana sholatnya? Jika syarat-syaratnya cukup watan akidu, maka sah sholatnya. Tapi watan akidu naflan, sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak la tauba yang tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Capek-capek, nggak usah. Nggak dianjurkan ini, bahkan diharamkan laksanakan sholat. Dan ketika diqadha pun itu hukumnya makruh. Alal mu'tamadi, menurut qaul mu'tamad. Nah, pendapat qaul mu'tamad, ketika ada ibu-ibu yang beres haid atau beres nifas mengqadha sholatnya, selain makruh, sholatnya pun menjadi sholat sunnah mutlak la thawba fih, yang tidak ada pahalanya menurut qaul mu'tamad. Nah, timbul pertanyaan bagi wanita yang sedang haid dan sedang nifas, Pak, bagaimana sih kok ketika puasa Ramadan wajib diqadha, sedangkan sholat 5 waktu enggak? Kok bisa seperti itu? Nah, apa dalilnya? Apa dalilnya dan dari mana referensinya? Gitu. Dan itu kan sama-sama ibadah wajib, ya. Sholat 5 waktu hukumnya fardu wajib. Puasa Ramadan hukumnya fardu wajib juga. Meninggalkan dosa besar juga. Nah, tapi kok ketika puasa Ramadan bagi yang haid wajib diqadha. Nah, wa faraqatis shauma haitsu yajibu qada'uhu li'anna sholata tatakarraru katsiran fayashukku qada'uha wala kadzalika. Perbedaan sholat dengan puasa, diqadha dan tidaknya. Sholat tidak wajib diqadha, sedangkan puasa Ramadan wajib diqadha bagi yang haid. Li'anna sholata, alasannya li'anna sholata tatakarraru katsiran, karena sholat itu ketika ada orang yang haid, bila mana diwajibkan untuk mengqadhanya itu jumlahnya sangat banyak, fayashukku qadha'uha, maka akan berat bagi perempuan itu untuk mengqadhanya.
Coba bayangkan, bila mana ada wanita yang haidnya misalkan 15 hari, terus syariat mewajibkan untuk mengqadanya 5 kali 15, berapa puluh waktu yang harus diqadha? Kan seperti itu. Wala kadzalika, itu tidak dengan berpuasa. Kalau puasa, kan kalau puasa misalkan 7 hari haid, berarti cuma 7 hari, gitu kan? Hanya 7 hari yang diqadha. Gitu. Tidak banyak, lipatannya tidak banyak. Jadi tidak tatakarrar gitu kan, tidak tatakarrar katsiran. Tidak kalau berpuasa, itu alasannya. Fala yasyukku qada'uhu, maka tidak berat mengqadha puasa. Jika misalkan haidnya 1 minggu, berarti qadanya 7 hari. Jika haidnya 15 hari, berarti qadha puasanya 15 hari. Jadi tidak ada lipatan. Gitu. Tapi kalau misalkan sholat itu lipatannya banyak. 1 hari berarti qadha sholatnya 5 kali 15 hari kali 10 hari, berat kepada wanita untuk mengqadhanya. Walidzalika qalat Aisyah, kunna nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Nah, ada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'i shaum. Kunna, kami memerintahkan biqada'i shaum, untuk mengqadha puasa fardu, wa la nu'maru biqada'i shalah, dan kami tidak memerintahkan untuk mengqadha salat. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang haid dan sedang nifas. Itu yang pertama, sholat haram bagi orang yang haid. Yang kedua, wasani at-tawafu. Wasani at-tawafu, yang kedua tawaf. Haram hukumnya bagi wanita yang sedang haid melaksanakan tawaf. Ya. Haram hukumnya. Yang ketiga, wa thalithuha masul mushafi. Masul mushafi, megang, mengusap Al-Quran. Memegang dan mengusap Al-Quran hatta hawashihi, sehingga pinggir Quran pun sama, ya. Sama hukumnya. Hukumnya haram bagi orang yang haid. Wa ma baina sutrihi wal waraqil bayadi bainahu wa baina jildihi fi awalihi wa akhirihi. Dan kertas putih, perhatikan, dan kertas putih yang ada di sesudah sampul Quran, di awal pembuka Quran dan di akhir penutup Quran. Kan ketika kita buka Quran ada kertas putih kosong, biasanya ada kertas putih kosong di awal dan di akhirnya. Nah, bagaimana kalau kita pegang, sedangkan itu nggak ada tulisan Al-Qurannya? Nah, bagaimana itu hukumnya? Tetap hukumnya haram dipegang oleh wanita haid, wanita nifas, orang junub, dan orang yang tidak punya wudhu. Kertas putihnya yang ada di depan, yang di belakang, sama hukumnya. Al-muttasilu bihi, ya, yang nempel di Al-Quran itu haram hukumnya. Wa yahrumu al-masu walau bihailin, ya, walau kana sakhinan. Dan pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kalau misalkan ada orang yang haid dan orang yang nifas memegang Al-Quran tetapi memakai penghalang? Memakai penghalang, contoh misalkan kain, ya. Bagaimana hukumnya? Di sini tetap wa yahrumu al-masu walau bihailin walau kana sakhinan, haram hukumnya al-masu, ya. Al-masu, mengusap, memegang, walau bihailin, walaupun memakai penghalang, walau kana sakhinan, walaupun kondisi penghalangnya itu tebal. Nah, walaupun kondisi penghalangnya tebal. Nah, ini sekarang kita kan membahas untuk orang yang haid dan orang yang nifas. Tapi penting bagi kita sebagai suami, ketika istri kita tidak tahu, kita harus memberitahunya. Gitu.
Karena di dalam tolak ilmu begini Pak, di dalam tolak ilmu, ketika istri kita ingin datang ke majelis taklim, ada unsur diperbolehkan kepada suami untuk melarangnya. Misalkan ada ibu-ibu mau datang ke pengajian, Bu, nggak usah ikut pengajian, banyakin modal. Majelis ini seragamnya yang biru, majelis ono seragamnya yang kuning, majelis ini seragamnya yang hijau, banyakin modal, udah diem aja di rumah. Boleh nggak kepada suami melarang seperti itu? Boleh, dengan catatan apa? Dengan catatan suaminya harus mempelajari istrinya tentang hukum-hukum agama. Jika suaminya mumpuni ilmu agamanya, itu kan bisa mempelajari istrinya, memberitahu tentang hukum-hukum fikih, membaca Al-Quran bisa, gitu kan? Bisa mempelajari istrinya tentang Quran, hukum fikih, kan? Cukup sama saya saja, nggak usah sama ustaz yang lain. Jika memang bisa seperti itu, nggak apa-apa, boleh melarang istri, gitu kan? Jadi udah di rumah aja, ngajinya di rumah aja sama saja. Itu dengan catatan kitanya harus alim, harus mumpuni tentang ilmu agama. Tapi jika kita bodoh, jangan coba-coba melarang istri datang ke majelis taklim atau ke pengajian. Ya, kembali lagi, maka haram hukumnya bagi wanita yang sedang haid dan sedang nifas, ya, memegang Al-Quran atau mengusap Al-Quran, ya, walaupun memakai penghalang, walaupun kondisi penghalangnya itu sangat tebal, atau walaupun kondisi penghalangnya itu tebal. Li'annahu yukhillu bitta'zim, karena sesungguhnya memegang Al-Quran dalam keadaan haid dan nifas yukhillu bitta'zim, itu kurang adab, kurang adab. Wal muradu mashu bi ayyi juz'in la bi batil kafi faqat. Yang disebut memegang dan mengusap Al-Quran itu bi ayyi juz'in, dengan anggota tubuh yang mana saja. La bi batil kafi faqat, bukan hanya dengan telapak tangan saja. Contoh misalkan dengan sikut kita, atau misalkan dengan kepala kita digini-gini Qurannya misal, ya, atau misalkan dengan bokong kita, itu sama saja, bukan hanya berpatokan kepada, jadi la bi batil kafi faqat, jadi tidak hanya berpatokan kepada telapak tangan saja, tidak. Gitu. Jadi di sini bi ayyi juz'in, dengan juz badan mana saja, gitu kan, itu tetap haram. Ya, untuk memegang, apalagi membawa sama. Qala An-Nawawi, idza masal muhdithu awil janibu awil haidu aw hammala kitaban min kitabil fiqhi aw ghairihi minal ulum wa fihi ayatun minal Qur'an aw thawban mutarrazan bil Qur'an aw darahima aw dananiro manqusun fihi aw masal jidaro awil halwa wal khubza al manqus fihi fal madhhabu sahihu zawadu hadha kullihi li'annahu laisa bimushafin. Yang selanjutnya, bagaimana kalau misalkan ada orang yang sedang haid, junub, nifas, atau tidak mempunyai wudu, memegang kitab min kitabil fikih, min kitabil fikih, ini kitab fikih, contoh seperti kitab ini ya, kitab Syifatus saja, atau kitab fikih yang lain, minal ulumnya kitab-kitab fikih atau kitab-kitab dari ilmu fat lain. Wa fihi ayatun minal Qur'an, dan di dalam kitab-kitab tersebut terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, bagaimana hukumnya ketika orang yang tidak punya wudu atau hadas junub atau haid atau nifas membawa kitab fikih tersebut? Nah, maka
Qala Nawawi, kata Imam Nawawi di sini, fal madhhabu sahih jawazu hadza, maka diperbolehkan, ya kata Imam Nawawi, li'annahu, dengan alasan li'annahu laisa bimushafin, karena kitab fikih itu laisa bimushafin, tidak bisa disebut Al-Qur'an. Gitu. Laisa bimushafin, bukan Al-Qur'an. Atau baju mutarrazan bil Quran, atau dirham, atau dinar, ya. Misalkan baju yang ditenun, ya. Baju yang ditenun, atau baju misalkan, ya, ada ayat-ayat Al-Qur'annya, gitu. Ada ayat-ayat Al-Qur'an. Dulu sudah dibahas, ya. Jadi jika tujuannya litabarruk, kan contoh sekarang kan banyak-banyak rompi-rompi, ya, raja-raja yang tulisannya ada raja, itu kan ayat Al-Quran. Jika tujuannya bukan dirosak, itu kan tidak apa-apa bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Misalkan rompi anti peluru, anti tembak, kan itu kan banyak asma-asma Al-Quran. Jika sang penulis tujuannya litabarruk, bukan dirosak, maka dipakai ketika dipakai oleh kita tujuannya litabarruk juga, itu tidak jadi masalah ketika kita tidak mempunyai wudhu. Audara ima anadiron, audananiron, mankusyatan fi, au masal jidaro, awil halwa wal khubza al mankush fi, atau mengusap tembok, ya. Atau mengusap tembok, atau marisan, atau rosi al mankushu fi, yang dibuat, misalkan, ya, al mankushu fi, yang dibuat, misalkan ada ayat Al-Qur'annya. Contoh misalkan tembok ada kaligrafinya, misal tembok ada kaligrafinya, misalkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu. Nah, ketika kita pegang tembok itu dalam keadaan kita tidak mempunyai wudu, atau misalkan mempunyai hadas junub atau hadas haid, maka kata Imam Nawawi di sini tidak apa-apa, ya. Jika sang penulis, tapi ingat, jika sang penulis itu menulis ayat Al-Quran di tembok tersebut tujuannya bukan lidirosah, ya. Lidirosah. Wabihi wajhun annahu haram. Nah, pendapat yang satu lagi berpendapat bahwa tetap haram hukumnya. Itu. Wa qala Abdul Qudat Abu Hasan Al-Mawardi fi kitabihi, Abu Hasan Al-Mawardi, ya, berpendapat di dalam kitabnya, kitab Al-Hawil Kubro, yajuzu masus thiyabi al-mudarrazatan bil Qur'an wala yajuzu labsuha bila khilafin. Ya. Boleh, kata Syekh Mawardi di dalam kitab Al-Hawil Kubro, boleh mengusap pakaian yang ditenun atau ditenun, ya, ditenun jadi ada ayat Al-Qur'annya, boleh mengusap, tapi walaya juju labsuha, kata Syekh Mawardi, tidak boleh untuk dipakai bila khilafin, tanpa ada perebutan ulama. Jadi ketika mengkaji ilmu fikih itu, ya, berbeda-beda pendapat, ya. Jadi karena mujtahid di dalam ilmu fikih itu banyak, mujtahidnya banyak, gitu. Dia ada Imam Rafi'i dan ada Imam Nawawi. Ketika terjadi perbedaan antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, maka quddiman Nawawi, kita lebih utamakan pendapat Imam Nawawi. Nah, ini masih banyak, masih banyak. Warabi'uha hamluhu, nomor keempat yang diharamkan kepada orang yang mempunyai hadas haid dan hadas lipat, membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran, selain memegang, ya, selain memegang, membawanya pun hukumnya haram. Hukumnya haram. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada perempuan
Ya. Ada perempuan yang sedang haid atau sedang nifas, itu meletakkan tangannya di dalam Al-Quran atau di atas Quran atau kitab tafsir, ya, itu atau kitab tafsir, maka kata Syekh Nawawi di sini, walau wada'a yadahu ala Qur'anin wa tafsirin bahwa kalhamli. Nah, ini bukan hanya untuk orang yang haid saja, tapi orang yang junub, yang haid, yang nifas dan tidak punya wudu juga sama. Walau wada'a yadahu ala Qur'anin wa tafsirin fahuwa kalhamli. Maka ketika ada orang yang mempunyai hadas, baik hadas kecil maupun hadas mutawasid maupun hadas besar, ya, jadi meletakkan tangannya ala Qur'anin atau di atas Quran misalkan, atau di pinggir Qurannya, wa tafsirin, ya, wa tafsirin, dan kitab tafsir, fahuwa kalhamli, maka itu hukumnya sama bagaikan membawa Al-Quran fit tafsili baina qauli tafsir alladhi tahta yadihi aktsara aula. Fit tafsili, nah, ditafsir, ya. Kalau kitab tafsir itu ditafsir hukumnya baina qauli tafsiri alladhi tahta yadihi aktsara aula. Jadi kalau kitab tafsir itu ditafsir ketika terjemahnya lebih banyak daripada lafaz Qur'annya, ketika artinya atau tafsirannya lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka ada hukum yang membolehkan tidak mempunyai wudu memegang kitab tafsir atau memegang Al-Qur'an yang ada artinya, karena memang kenyataannya lebih banyak Latinnya daripada Arabnya. Itu bagi siapa? Bagi orang yang tidak punya wudu, atau bagi orang yang tidak punya wudu. Qala Nawawi, idza tasaffahal muhditsu awil junubu awil haidu aw raqal mushafi bi'audin fa fi jawazihi wajhani li ashabin. Waktu kecil, Pak, saya ketika ngaji, kadang-kadang kan mau ngaji Quran, kadang-kadang suka kentut waktu kecil lidahnya. Kalau mau ngaji Quran, baru ngaji, saya udah nggak punya wudu, sama guru, udah nggak apa-apa, buka wudunya jangan pakai tangan, tapi pakai kayu, pakai kayu kayak begini, dalam keadaan tidak punya wudu. Nah, bagaimana itu hukumnya? Nah, maka kata Imam Nawawi di sini, qala Nawawi, idza tasaffaha al-muhditsu awil junubu awil haid aw raqal musabi bi'audin, atau selain kayu, ya, ketika ada orang yang tidak punya wudu atau punya hadas junub atau haid membuka atau membulak-balik kertas Al-Quran memakai kayu atau selain kayu. Misalkan makan, ada sekarang yang banyak di pasar-pasar telunjuk buat ngaji Quran itu kan, yang kecil-kecil kayak gini kan, buat tunjuk ketika ngaji Quran. Atau selain kayu, tapi jawazihi wajhani, itu hukum yang membolehkannya itu ada dua wajah atau ada dua pendapat. Wa bi qata al-iraqiyuna min ashabina li'annahu ghairu masjid wala hamilin. Dan ulama Irak memastikan min ashabina, dari sahabat kita, li'annahu ghairu masjid wala hamilin, bahwa membulak-balikan kertas Al-Quran dalam keadaan kita tidak mempunyai wudu, atau dalam keadaan kita sedang junub, atau dalam keadaan kita sedang haid, itu hukumnya boleh. Itu li'annahu ghairu masjid wala hamilin, karena itu tidak termasuk memegang dan membawa. Jadi memakai kayu, misalkan mau buka surat Al-Kahfi pakai kayu, buka. Itu karena itu kan kita tidak memegang, itu.
Itu pendapat yang pertama. Wasani huwa ikhtiyarur rafi'i tahrimahu li'annahu yu'addu hamilan lil waraqati wal waraqatu kal jami'i. Nah, pendapat yang kedua yaitu pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i. Kata pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i itu tahrimahu, tetap haram, ya. Li'annahu yu'addu hamilan lil waraqah, karena tetap dihitungnya walaupun kita tidak memegang dan tidak membawa Quran tersebut, tetapi kertas itu ikut gerak dikarenakan ada kayu yang kita pegang. Itu menurut pendapat Imam Rafi'i. Wal waraqatu kal jami'i, sedangkan ada satu kertas yang kita balikan memakai kayu, kal jami' itu sama saja bagaikan semua Al-Qur'an. Itu pendapat Imam Rafi'i. Famma idza lafa kummahu ala yadihi wa qallaba al-waraqata fa haramun bila khilafin. Kasus yang selanjutnya, bila mana ada orang yang nggak punya wudu atau junub atau sedang haid, misal, ya, melipatkan kain bajunya ke tangannya. Lipatkan, misalkan baju di muka dilipatkan atau dibungkus tangannya memakai kain baju, wa qallaba al-waraqata. Nah, ketika tangannya sudah tertutup dengan baju, wa qallaba al-waraqata, dia memegang Quran atau membulak-balik kertas Al-Quran, nah, maka faharamun bila khilafin, maka itu hukumnya haram bila khilafin, tanpa ada ikhtilaf lagi. Haram hukumnya, ya. Wa khamisuha, yang nomor kelima, haram hukumnya bagi orang yang haid dan orang yang nifas al-lubsu fil masjid, duduk berdiam di masjid. Bagi orang yang haid dan bagi orang yang nifas, ay al-iqamatu fil masjid wa mithlu at-taraddud, berdiam diri di masjid, wa misluhu, semacam berdiam diri di masjid, at-taraddud, yaitu mondar-mandir di dalam masjid, maka itu haram hukumnya bagi ibu-ibu yang sedang haid. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la ahillu al-masjid li haidin wala li janibin. Kata Nabi, la ahillu, saya tidak menghalalkan masjid li haidin, kepada ibu-ibu yang sedang haid, wala li janibin, dan kepada orang yang sedang hadas junub. Haram hukumnya kepada ibu-ibu yang sedang haid. Wa dakhala fil masjid hawa'uhu wa ma ittasala bihi, termasuk masjid yaitu ventilasi masjid. Sama, termasuk masjid, ventilasi masjid atau ruang udara yang berarti ventilasi. Wa ma ittasala bihi, dan perkara yang menempel ke masjid, sama, itu hukum masjid, hukum masjid, berarti ketika ada orang yang haid memegang ventilasi masjid tetap haram hukumnya. Min nahwi rawshanin wa ghusli sajaratin, ya, wa ghusli sajaratin asluha kharijun la aksuhu, gitu. Atau jendela masjid, atap masjid, atau misalkan ada pepohonan, ya, yang batangnya keluar dari masjid tapi pohonnya di dalam masjid. Misalkan di depan masjid ada pohonnya di dalam, tapi batangnya keluar pagar masjid, maka ibu-ibu yang sedang haid memegang batang pohon tersebut haram hukumnya. Beda lagi dengan sebaliknya, misalkan batang pohonnya masuk ke masjid tetapi akarnya di luar masjid, gitu. Beda lagi ketika kita pegang pohonnya, misalkan ada ibu-ibu yang sedang haid memegang pohon, ya, pohonnya di luar masjid tapi batangnya masuk ke masjid, itu mah tidak haram. Tidak haram kalau sebaliknya. Tetapi jika misalkan pohon di masjid batangnya keluar, ibu-ibu yang sedang haid memegang batangnya, maka tetap haram hukumnya. Warubatuhu, halaman masjid, sama itu.
Misalkan di sini Masjid Al-Ikhlas Maghfirah ada halaman, tapi halaman masjid. Atau misalkan di Masjid Al-Istiqlal atau di masjid-masjid jam yang lain, kan ada halamannya, pelataran lapangan. Tapi punya masjid. Gitu. Nah, maka ibu-ibu yang sedang haid, yang sedang nifas itu haram hukumnya. Gitu. Haram hukumnya berdiam di situ, duduk di situ. Farukbatul masjid hiya as-sahatu al-manbasitatu. Yang disebut ruhbatul masjid itu hiya as-sahatu, yaitu pelataran yang luas. Pelataran yang luas. Jadi pelataran masjid yang luas. Maka sama itu hukumnya. Sama hukumnya, tetap ketika ada ibu-ibu yang sedang haid haram. Itu kan duduk di situ, berdiam di situ. Maka ketika ada acara kita mengumpulkan ibu-ibu misalkan, maka itu kewajiban DKM sama ustadznya. Bila perlu cek dulu satu-satu ibu-ibu, Bu mau masuk ke masjid, haid atau tidak? Coba lihat. Kalau haid pulang lagi. Hati-hati. Jadi perkara haid tapi sekarang banyak. Memang ada ulama yang membolehkan juga jika memang ada hajat. Jika memang ada hajat, contoh seperti mau ikut kajian gitu kan, atau misalkan mau memasukkan uang ke kotak amal yang ada di masjid, itu ada ulama yang membolehkan, sebagaimana bolehnya orang kafir masuk ke dalam masjid. Itu ada ulama yang membolehkan seperti itu. Gitu. Tetapi yang paling masyhur itu tidak membolehkan. Karena kita mengambil jalan ihtiyat, mengambil jalan hati-hati. La ba'sa bin naumi fil masjidi li ghairil junubi. Ini kita membahas tentang tidur di masjid ya. Selipan dari pembahasan ini. Tidak apa-apa tidur di masjid bagi orang yang tidak punya hadas junub. Artinya bagi jamaah tidak apa-apa hukumnya tidur di masjid. Tidur di masjid tidak apa-apa, walau li ghairi a'zabin wa huwa ma lam yakun indahu ahlun. Atau walau li ghairi a'zabin, walaupun orang tersebut duda. Wa huwa ma lam yakun indahu ahlun. Jadi orang yang tidak punya keluarga itu, atau orang yang tidak mempunyai istri itu. Ketika misalkan bingung mau tidur di mana, istri kagak punya, kemarin baru cerai sama istri, diusir sama istri, pulang ke rumah sendiri, takut dimarahin sama orang tua, akhirnya tidur di masjid. Bagaimana hukumnya? Boleh hukumnya tidur di masjid. Nah, di sini ada kisah. Jadi zaman dahulu ada ashabus suffah. Ini sahabat Rasul. Wahum zuhadun, mereka itu orang-orang yang zuhud. Minas sahabah, dari golongan sahabat. Mereka ketika berkelana, itu kan, ketika berkelana menyebarkan agama Islam, kanu yanamuna fihi fi zamanihi. Gitu kan. Mereka tidur di masjid fi zamani, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, boleh hukumnya tidur di masjid. Tetapi di sini yahrumu an-naumu fihi idza dhayyaqa 'alal musallina. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan ada orang tidur di masjid, tetapi orang yang tidur di masjid ini membuat suasana masjid itu sempit, atau membuat tidak nyaman orang yang sholat. Itu karena ada orang yang tidur, apalagi sampai taswis, misalkan ada orang yang sholat dia tidur sampai ger gitu kan, kayak motor. Misal yahrumu an-naum fihi idza dhayyaqa 'alal musallin, maka haram hukumnya tidur di masjid idza dhayyaqa 'alal musallin, ketika membuat sempit masjid tersebut terhadap orang yang sholat, maka haram hukumnya. Wa yajibu hina idin tambihuhu wa yundabu tambihu manama fi nahwi safil awwali wa amamil musallin. Maka wajib hukumnya kepada siapa? Kepada orang yang melihat orang yang tidur di masjid dan keadaan masjid itu kecil, ya.
atau membuat sempit orang yang sholat, wajib hukumnya membangunkan orang yang tidur tersebut. Jangan secara pelan-pelan, jangan diguyur. Pak bangun, gitu. Ngalangin yang sholat, pelan-pelan bangun. Wa yundabu, dan disunahkan, gitu kan, mengingatkan orang yang tidur atau membangunkan orang yang tidur pindah sofil awali, di sop awal, wa mamal musholin, dan di depan orang yang sholat. Contoh misalkan, ya, ada orang yang tidur di sini, ini disunahkan dibangunkan, itu di sop awal. Dan disunahkan juga membangunkan orang yang tidur wa amamal musholin, orang yang tidur di depan orang yang sholat. Di depan orang yang sholat, ada orang yang tidur di sini. Nah, di situ ada yang sholat. Kita lihat, sunnah bagi kita yang melihat membangunkan orang yang tidur di sini. Itu. Atau ada orang tidur, nah, di sop awal. Nah, kita misalkan di belakang mau sholat, sunnah bagi kita ya, sunnah itu membangunkan orang tersebut. Dan kepada orang yang dibangunkan jangan merasa diusik, jangan merasa diusik. Itu karena itu sunnah bagi orang yang melihat. Ini bagi yang melihat sunnah hukumnya. Ketika ada orang yang tidur misalkan di belakangnya ada yang sholat, sunnah dibangunkan orang yang tidur. Pak bangun, ada yang sholat, masih hidup kok disolatin, itu ada bangunin. Walayam bagi atasadduqu fil masjid, dan tidak boleh bersedekah fil masjid, di dalam masjid. Dalam kitab Kasyifatus Sajah. Wa yalzamu man ra'ahu al-inkaru alaihi wa man in qadar, dan wajib kepada orang yang melihat ada orang misalkan yang bersedekah di dalam masjid, wajib mengingkarinya dan wajib mencegahnya. Pak, jangan sedekah dalam masjid, jangan bagi-bagi makanan dalam masjid. Itu wajib kepada orang yang melihat, dengan catatan in qadara, jika kuasa atau jika mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa. Kalau nggak mampu, jika mampu, larang orang yang bersedekah di dalam masjid. Apalagi sodakohnya misalkan perkara-perkara yang bisa mengotori masjid. Contoh misalkan di dalam masjid bagi-bagi es buah misalkan di gelas, takutnya mengotori masjid. Atau bagi-bagi kopi misalkan, ya, wa yukrahu su'alu fihi bal yahrumu in syawwasa 'alal musholli, dan makruh hukumnya meminta-minta di dalam masjid. Awas, hati-hati. Ini banyak terjadi. Kadang-kadang banyak ustadz-ustadz yang beres sholat Jumat, bangun sholat Jumat langsung assalamualaikum, minta-minta di dalam masjid. Makruh hukumnya ustadz. Hati-hati. Di dalam kitab ini ya ada Syekh Nawawi Al-Albani tadi, makruh hukumnya meminta-minta di dalam masjid. Buat pesantren juga ya, kecuali darurat. Mana darurat? Contohnya darurat, contoh seperti dia sedang kelaparan. Kalau dia tidak minta-minta, misalkan kalau dia tidak minta-minta, dikhawatirkan nyawanya hilang. Atau misalkan dia lagi diuber-uber orang yang sedang menagih hutangnya, kalau tidak dibayar dia pasti akan dibunuh. Darurat, silahkan meminta-minta di dalam masjid, boleh hukumnya. Nah, adapun misalkan meminta-minta tapi bukan madhurat, meminta-mintanya di dalam masjid, itu makruh hukumnya. Bahkan bal yahrumu in syawwasa 'alal musholli, bahkan haram hukumnya ketika ada orang yang meminta-minta di dalam masjid sampai mengganggu orang yang sholat. Contoh beres berjamaah sholat zuhur, ada yang minta-minta, misalkan di belakang ada makmum masbuk, ya, ada yang sedang sholat di belakang, terganggu oleh sambutan orang yang meminta-minta tersebut, maka kata Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitab Kasyifatus Sajah, maka itu haram hukumnya. Nah, kalau mau minta-minta di luar, kan ada kadang-kadang yang ngasih amplop, ya, orangnya nunggu di luar. Itu lebih steril seperti itu daripada beres sholat zuhur langsung berdiri, ayo baca sholat bareng-bareng, itu kan gelar sorban bareng-bareng. Daripada seperti itu, dikhawatirkan di belakang masih ada yang sholat, taswis, mengganggu orang yang sholat, haram jatuhnya hukumnya itu, Pak. Hukum fikih mengharamkan. Dan ketika tidak mengganggu pun yukrohu, makruh hukumnya.
Itu. Walaupun memang ada sebagian ulama yang membolehkan, itu kan dengan hajat tertentu, tetapi kebanyakan ulama melarangnya. Au masa amama suhufi, itu haram juga hukumnya berjalan di depan sop orang yang sedang sholat, atau melangkahi leher orang yang sedang sholat atau yang sedang duduk. Hati-hati makanya ketika misalkan kita datang belakangan mau jalan ke sop depan, hati-hati pundaknya jangan dilangkahi. Kalau sampai kita melangkah lehernya, haram hukumnya kepada kita. Jadi ketika mau langkah, misalkan kondisi sempit, kita kasih kode, kita usap misalkan lututnya, Pak maaf, baru kita ketika dikasih jalan, baru jangan langsung melangkahin aja kepala, haram hukumnya itu haram. Au takhatta riqabahum wa yahrumu ar-raqsu wallahu a'lam bishawab. Keburu isya ya, masih panjang sebetulnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian pada kesempatan kali ini telah beres, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dulu sebagai pribadi saya untuk para jamaah sekalian, berarti nggak ada tanya jawab ya. Keburu isya soalnya. Sudah, itu fikul hidayah bagi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.